termasuk juga misalnya saling membantu, bersedekah untuk kawan-kawan kita atau saudara-saudara yang kekurangan, itu harus kita lakukan juga ya, Kiai ya, di momen ini. Itulah efeknya Ramadan. Jadi kalau kita sudah selesai berpuasa Ramadan, tidak tergetar hatinya melihat ada orang kelaparan karena kekurangan makan, itu enggak ada berkah Ramadannya. Efek Ramadan itu bisa muncul. Kita ikut merasakan laparnya mereka yang tidak punya makanan. Maka kita nyumbang mereka. Ya sedikit artinya buat mereka. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka kan. Dan bagi kita tidak perlu diperintah. Bahkan ceramah-ceramah kita itu sudah cukup efektif itu kan. Buktinya pada tahun 2017 itu ada survei di survei internasional, negara yang paling ramah bersedekah itu adalah Indonesia. Jadi menarik itu. Kalau kita lihat berapa kontribusi uang negara, pemerintah dibantukan kepada fakir miskin yang ekstrim ini, kira-kira 2,5 juta jumlahnya. Itu pasti banyak yang bergelimpangan mati kelaparan. Tapi buktinya nggak ada yang mati kelaparan. Itu pertanda bahwa ada yang nolong mereka kan. Kalau negara semua yang mau membantu mereka, separuhnya pun juga nggak cukup tuh. Iya. Kalau mau dibantu semua mereka itu, maka stop pembangunan jalanan. Ya, stop pembangunan infrastruktur yang lain. Dan nggak mungkin dilakukan itu. Iya, kasih semua uang makan. Ternyata enggak. Dari mana mereka makan? Itu ternyata penelitian itu membuktikan 87,5% umat Islam di Indonesia itulah yang memberi makan mereka. Coba kita lihat banjir yang fatal kemarin. Apakah pemerintah semuanya membiayai mereka untuk makan, nampung mereka? Enggak. Keluarga-keluarga mereka itu, bahkan tetangga-tetangga mereka itu, ayo mas, ya dibawa di garasi mobil kosong, dipasangin karpet di situ kan, yuk nginap di sini nih, dimasakin. Padahal nggak ada hubungan famili, tidak ada hubungan keluarga, hanya karena solider sama-sama umat Islam. Ya, masjid, ayo buka 24 jam, bikin dapur umum. Jadi tidak ada yang mati kelaparan karena nggak ada yang makan. Padahal uangnya nggak ada. Buruh harian itu kan nggak mungkin bisa beli lagi. Kenapa nggak ada uangnya? Kenapa masih bisa bertahan hidup? Karena jamaah masjid di sekitar situ memberikan sumbangan, bukan pemerintah. Pemerintah cuma sedikit bantuannya kan, dibanding dengan bantuan masyarakat. Nah itu yang ditemukan oleh para peneliti di luar negeri, bahwa negara yang paling solider terhadap sesama warganya adalah Indonesia. Nah itu kontribusi agama. Dan menariknya karena agama lain pun juga ikut. Ya teman-teman kita dari Kristen, Katolik, ya kan, Hindu, Buddha, Konghucu, nyumbang mereka tanpa melihat agama apapun. Luar biasa. Inilah Indonesia ini. Nah ini yang kita inginkan, agar tradisi yang positif seperti ini jangan luntur di negeri kita. Dan disinilah Kementerian Agama berfungsi. Ya, bagaimana menyatukan, menciptakan ketenangan, kesejukan, kedamaian, kesyahduan, ya, kedamaian, kebahagiaan bersama satu sama lain. Nah, Dan waktu rapat lintas sektoral persiapan Idul Fitri, saya ingat Pak Menteri, Pak Kiai juga menyebut bahwa ada memaksimalkan peran masjid di sana untuk membantu para musafir di musim mudik ini. Itu seperti apa yang akan diberikan? Iya, jadi kan pundi-pundi keumatan kita itu di dalam Islam itu ya, agama lain juga ada. Kita di samping zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada hibah, ada wasiat, ada luqatah, ada hiwalah, kemudian juga ada fai', ada ghanimah, ada jizyah, ada usyur, ada khumus, ada akikah, ya, ada dam, ada kafarah, ada mudarabah, musyarakah dan seterusnya. Ada 27 pundi-pundi keumatan kita. Dan itu sekarang mulai tumbuh. Dulu kan hanya zakat. Nah, alangkah miskinnya seorang muslim kalau belanja umatnya itu hanya zakat, kan hanya 2,5%.
persen dari kekayaannya kan. Iya, betul. Padahal deposito kita itu bunganya itu ya, atau profitnya atau bagi hasilnya itu lebih dari 6%. Bahkan kalau asuransi bisa 9%. Zakat kita cuma 2,5%. Maka itu masyarakat kita itu juga sudah sadar betul bahwa yang kita cari itu sebetulnya bukan banyaknya, bukan besarnya, bukan tingginya, tapi berkahnya. Apa artinya harta benda banyak, uang deposito banyak, rumah kayak istana di berbagai tempat, satu di luar negeri, satu di Jakarta, satu di kabupaten lahirannya, ya. Kemudian juga mobilnya macam-macam merek, jam tangannya setiap hari berbeda. Tapi dia anak pertamanya stroke, autis. Anak keduanya narkoba. Anak ketiganya masih di penjara, ngebut tawuran. Dianya sendiri juga stroke, istrinya selingkuh. Mas, ada nggak nilainya? Harta benda itu neraka sebelum waktunya. Jadi istana terasa neraka. Kenapa? Jadi kita berambisinya itu bukan mencari yang banyak, tapi berkah. Semua mulut tersenyum pada saat lebaran. Gak boleh ada yang kelaparan pada saat lebaran. Iya. Enak banget. Betul. Gitu kan. Dan bahkan masjid bisa jadi posko lebaran juga ya, yang digalakan oleh Kementerian Agama. Jadi posko lebaran itu, saya kemarin minta mudik ini kan. Iya. Karena kalau semuanya orang mudik itu mau mampir di rest area nggak muat. Iya, penuh sekali itu biasanya kalau musim mudik. Sekarang ini 52% penduduk Indonesia itu mudik. Itu datanya Kementerian Perhubungan. Ya, berarti lebih dari 150 juta orang mudik. Nah, jalanannya itu juga kan. Kapalnya, pesawatnya nggak nambah. Berarti ngantrinya kayak apa? Nah, terutama jalur darat. Jadi saya minta kepada pengurus masjid, sepanjang jalur mudik itu buka 24 jam. Oh, jangan 24 jam. Jangan dikunci pintunya. Ada yang mau kencing, pahala itu. Bahkan saya senang banget ya, masjid-masjid di pinggir jalan itu ya, menyiapkan kopi kepada supir ya. Pak supir, minum kopi dong. Gratis loh. Itu partisipasi masyarakat sekitar masjid itu merasa sangat beramal manakala musafir itu kan artinya berjalan menuntut ridha Allah ya kan. Ada musafir mau pulang kampung ya, dia mungkin nggak pernah minum kopi dari tadi, macet di situ. Mas, minum dulu mas, haus kan, disiapin di situ. Ada lagi, siapkan karpet, mas tiduran dulu. Kamu kan supir, nanti kalau ada apa-apa kamu ngantuk, kasihan tuh perempuanmu banyak tuh. Bahkan ada yang siapin tukang pijit. Ya, nggak bayar atau bayar nggak tahu. Mas supirnya itu. Ini caranya orang mengejar amal. Di masjid itu siapkan toiletnya. Toilet umum kan. Kan orang yang tidak harus berhenti itu kalau orang mau buang air ya kan. Ya mau ke rest area tuh kan ngantri itu ya, akhirnya parkirnya di luar. Parkir di luar di jalan tol itu bahaya tuh. Bisa saling nabrak ya kan. Nah, karena itu saya menghimbau kepada masjid mushola yang ada di pinggir jalan untuk jalur mudik itu, pungutlah amal yang sangat luar biasa. Memberi makan kepada para musafir, memberi tumpangan kepada para musafir, memberikan air minum seteguk saja kepada musafir, pahalanya luar biasa. Mereka itu duyufullah, tamu-tamu Allah itu. Termasuk hal yang baru juga digalakan kembali oleh Kementerian Agama, bagaimana peran masjid sebagai posko Idul Fitri untuk tempat jadi posko. Iya. Bayangkan kami sudah menginventarisir itu ada sekitar 52.000 masjid di pinggir kota, di pinggir jalan mudik seluruh Indonesia loh ya. Di jalur mudik itu ada 52.000. Misalnya jalur provinsi kabupaten, itu ada jumlahnya 52 ribuan. Dan kami sudah koordinasi dengan Kementerian Agama termasuk Kanwil, Kandepaknya sampai ke KUA itu ya. Mari kita buka ya masjid kita itu sebagai posko.
Ya. Dan Kiai, kalau bicara soal Lebaran ini, terakhir kan yang diharapkan silaturahmi keluarga. Bagaimana kita memaksimalkan momen silaturahmi jika bisa bertemu langsung, tapi bagaimana pula jika misalnya ada kendala tidak bisa bersilaturahmi bertemu dengan keluarga. Nah, bagaimana agar makna Idul Fitri ini tetap bisa dirasakan sama-sama penuhnya? Ya, banyak cara untuk berjumpa. Ada pertemuan meminjam anak-anak kita ya, istilah-istilah IT itu offline atau online. Yeah. Jadi offline itu kan kita ketemu langsung, online kita bisa video call. Yeah. Nah, saya tidak sempat pulang karena jaga Istiqlal, jaga Kementerian Agama. Jadi tenaga-tenaga inti kami ya, kami menghimbau jangan pulang karena sebentar lagi ke musim haji ini. Kita harus mempersiapkan pelayanan kita menghadapi musim haji ini. Dari sekarang kita sudah mulai sibuk ini mendata calon jamaah haji. Masya Allah. Ya, karena 220.000 akan diverifikasi. Ya, akan kita minta itu membayar pelunasan. Kemudian juga itu persiapannya, kopernya, baju batiknya, gelangnya, kemudian juga visanya, kemudian penyetoran uang bannya. Di Mekah pun juga kami sudah mengutus pasukan kami ke sana itu untuk mempersiapkan nanti tenda-tendanya, busnya, cateringnya, kemudian juga baik di Mekah maupun di Madinah. Pesawatnya pun juga kami pantau, jangan menyewakan pesawat tua. Kami batasi umur pesawatnya, jangan terlalu tua. Pastikan bahwa itu pesawatnya lolos standar internasional. Nah, kami juga mengecek transportasi lokalnya setempat itu, petugas hajinya. Ya, jadi banyak sekali PR Kementerian Agama ini nanti. Maka itu saya menghimbau aparat Kementerian Agama di seluruh Indonesia itu jangan terlalu lama meninggalkan kantor, atau paling tidak kita akan melakukan apa istilahnya kita sekarang work from anywhere. WFA ya kan. Pesan dari Menteri Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal untuk masyarakat Indonesia di momen Lebaran ini, silakan. Pertama, saya mohon kepada kita semuanya, warga bangsa Indonesia apapun agamanya, mari kita tetap mempertahankan kualitas cinta kasih satu sama lain, ya kan. Jangan ingin diprovokasi oleh siapapun, oleh apapun. Bagaimanapun juga persatuan itu lebih menguntungkan daripada perbedaan, daripada perpecahan, ya kan. Yang kedua, khusus untuk umat Islam, mari kita mempertahankan kualitas Ramadan ini pasca Ramadan. Kalau di Ramadan kita nggak boleh ngintip orang, kalau dalam Ramadan itu kita nggak boleh bicarakan aib orang, pertahankan itu semuanya di luar Ramadan. Anggaplah 11 bulan sesudah Ramadan, Ramadanin semuanya, maka kita akan menjadi manusia utuh yang sangat perfect itu ya, insya Allah. Dan yang terakhir, jangan mengurangi kualitas dan kuantitas ibadahnya. Bagaimana kualitas kuantitas ibadah kita Ramadan, maka lakukan, pertahankan sesudah Ramadan. Itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Nasaruddin Umar. Masya Allah, ada banyak insight yang bisa kami dapatkan, tentunya kita semua dapatkan. Semoga tadi apa yang disampaikan mempertahankan kualitas silaturahmi, kualitas persatuan, kualitas ibadah ini bisa kita jaga bersama. Mohon dimaafkan lahir batin. Ya, sama-sama. Minal aidin wal faidin. Kepada para jamaah semuanya, mari kita melanjutkan dengan halal bihalal. Iya, insya Allah kita lanjut halal bihalal. Terima kasih banyak sekali lagi makasih. Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Itu tadi, semoga kualitas ibadah kita sepanjang Ramadan, kualitas diri kita sepanjang Ramadan bisa dipertahankan, menyambut hari kemenangan, dan jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi setiap bulannya, sampai bertemu lagi di Ramadan dan Idul Fitri tahun mendatang. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Dan kita saksikan Sapa Indonesia Malam. Informasi lainnya usai jeda. Saudara, setelah ini kami punya informasi, setiap daerah punya tradisi unik dalam merayakan Lebaran. Di Yogyakarta ada tradisi Grebek Syawal yang digelar keraton.
Sedangkan untuk di Bekasi, Jawa Barat, warga saling bermaaf-maafan dengan membentuk barisan panjang di jalan kompleks mereka tinggal. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.